wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Emma Mariana dengan NIM 25610114037 mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Kanjuruhan Malang. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang struktur teks deskripsi di kelas 7. Asal interaksi saya dari SMP Terpadu Matloher Cinta Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsi abadan birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma abtalana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Ya baik semuanya, apa kabarmu hari ini? Hatiku, tubuhku, pres, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, periksa kehadirannya yang saya panggil namanya, boleh ucapkan hadir. Baik, dari mulai Alpiesa, ya, dan terakhir ada Ujema. Hadir tidak? Ya baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional ya. Boleh semuanya berdiri. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Baik, boleh semuanya duduk kembali. Mengenai teks deskripsi, coba siapa yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Ya, boleh Najmira. Teks deskripsi adalah jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau pengalaman dengan detail. Iya, betul banget, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk Najmira. Ya, masih ingat ya teks deskripsi itu seperti apa. Baik, nah sekarang hari ini karena minggu kemarin kita sudah mengenai atau memahami teks deskripsi itu apa, kemudian kaidah bahasanya itu apa, kita akan lanjutkan materinya mengenai mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Kita harus mengidentifikasinya itu seperti apa, kemudian
strukturnya seperti apa, dan bisa menganalisisnya seperti apa. Tadi kata Najmira itu objek yang kita lihat atau objek yang kita dengar. Jika kita mempunyai telinga, itu bisa dideskripsikan tidak? Bisa. Kemudian kita bisa bernapas, bisa dideskripsikan? Ya, alhamdulillah kita mempunyai anggota tubuh yang normal dan bisa dideskripsikan dengan baik. Jangan ada yang mengeluh kalau misalkan anggota tubuh kita tidak normal atau tidak baik. Harus tetap bersyukur. Nah, baik, di sini Ibu mempunyai satu gambar. Coba dilihat, gambar apakah ini? Gambar pantai. Anak-anak, apa yang kalian lihat pertama kali ketika melihat gambar ini? Indah. Kemudian? Iya, Neng Windy, apa? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Neng Windy. Hamparannya luas. Kemudian, apa yang membuat tempat wisata tersebut sangat menarik? Iya, Nafisa, apa? Keindahan alamnya, Bu, kemudian aktivitas dan fasilitasnya serta kuliner. Oh, baik, keindahan alamnya. Ketika di pantai pasti mempunyai kuliner yang enak, ada seafoodnya, betul tidak? Iya, betul. Ada perahunya? Nah, ketika kita melihat gambar ini, kita bisa mendeskripsikan di dalamnya ada perahu, ada orang, ada awan, kemudian ada pantainya, ada pasirnya. Yang dikatakan Nawidi juga betul, ada pasir yang sangat luas. Jelas tidak? Ya, baik. Kemudian Ibu mempunyai video. Boleh dilihat ya anak-anak videonya. Dan dicermati dengan baik. Nah, ini boleh didengarkan dengan baik. Nah, tadi di dalam teks video ini, apakah video tersebut bisa dikatakan sebagai teks deskripsi tidak? Bisa. Kemudian, apakah di dalam teks video tersebut tadi dijelaskan tidak kucingnya itu seperti apa? Kemudian, iya dijelaskan. Kemudian, suka apa kucingnya? Makan, bermain. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga tidak. Kucingnya itu mirip dengan kucing. Apakah di dalam teks tersebut terdapat akhir dari cerita? Atau penutupnya?
Iya, bagaimana Intan? Bisa menghibur ketika ada waktu luang. Kucing itu sangat lucu dan baik, jadi harus kita sayang. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Intan. Kucing tersebut bisa menghibur dan harus kita sayangi karena kucing itu sangat lucu. Kemudian, bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menggambarkan suatu objek tersebut? Bagaimana penulisnya? Ya, Ujma, bagaimana? Nah, di dalam teks ini video tersebut terdapat pengenalannya terlebih dahulu. Tadi dikenalkan terlebih dahulu kucingnya itu mirip kucing Anggora atau identifikasinya terlebih dahulu. Kemudian dijelaskan kucingnya itu sangat lucu, pintar, sangat gembul atau gemuk, dijelaskan dan terakhir ada akhir dari ceritanya. Kita harus menyayangi kucing tersebut. Struktur teks deskripsi karena terdapat identifikasi awal atau penjelasan awalnya, kemudian ada bagian deskripsinya dijelaskan secara rinci dan terakhir ada bagian penutup. Baik, setelah mendengar atau melihat video tersebut, Ibu akan membagikan LKPD atau ini ada lembar pekerja peserta didik berupa teks deskripsi, berbeda-beda teksnya ada. Nah, kalian semua bisa menganalisis atau menentukan struktur teks deskripsi seperti video yang telah Ibu tayangkan tadi. Bisa dipahami? Baik, dikerjakannya di lembar ini saja ya. Jangan di buku kalian, nanti setelah itu boleh di buku kalian. Ibu akan kasihkan dulu ini untuk kelompok ini. Kemudian ini untuk kelompok, oh iya ini ya. Ya ditulis ya. Ya di sana. Kemudian jangan lupa itu diisi apa namanya anggota kelompoknya. Nama-nama anggota kelompoknya harus diisi ya. Harus diisi nama-nama anggota kelompoknya. Ya, harus diisi. Ya, sudah diisi nama anggota kelompoknya. Kemudian jangan lupa dibaca terlebih dahulu teks deskripsinya dengan jelas ya. Dibaca terlebih dahulu teks deskripsinya dengan jelas. Ada yang ditanyakan? Biar bisa dipahami. Iya, boleh. Bagus, iya seperti itu. Boleh. Mana coba? Najbira mana hasil kerjanya? Nah.
Sudah. Sera sudah, Sera? Ya. Ya, lanjut. Semaksimal mungkin. Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Iya betul, itu bagian penutupnya. Betul. Kalau misalnya itu betul, ya ditulis saja betul. Dan biar dipahami sama Salsa ya. Ya. Ditulisnya dengan jelas Intan, biar dipahami sama Ainun, sama Neng Windy, nanti dibacakannya ketika presentasi ya. Jangan ada pakai tipek itu dihapusnya ya. Ya, ujung bagian siap deskripsi bagiannya. Oh, yang itu. Identifikasinya. Ini sudah disusun. Ini sudah disusun? Sudah. Oh ya, sudah. Bagus. Tapi tinggal ditulis jelas ya. Bagus. Sini ada identifikasinya itu seperti apa, kemudian isi dari yang menjelaskannya itu seperti apa, dan terakhir penutupnya itu seperti apa ya. Masih kurang dipahami atau sudah cukup? Sedikit lagi Intan. Iya boleh. Rizka sedikit lagi itu. Mana coba lihat. Oh iya betul. Yang terakhir ini sudah sampai mana? Oh ya sama, berarti sedikit lagi ya. Hampir selesai semuanya ya, hampir selesai. Ya boleh. Ini semuanya saja ditulis biar nanti ketika presentasinya dipahami. Anak coba lihat. Oh iya. Nah ini semuanya ditulis saja, tidak usah sedikit-sedikit, jadi semuanya pun dari paragraf sini sampai akhir itu ditulis ya, tidak usah sepotong-sepotong, jadi semuanya ditulis saja. Ya betul, ini ya ditulis, nah sampai sini, jangan sepotong-sepotong ditulis, disalinnya. Jadi dirincikan deskripsi bagiannya itu harus semuanya full ya. Biar dipahami teman-temannya, nanti menerangkan tentang judulnya itu seperti ini, harus jelas apa saja yang dijelaskannya atau apa saja yang disebutkannya. Penutupnya juga sama seperti itu, harus ditulis dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong. Kalau misalkan teksnya dari sana sampai sini, ya harus ditulis itu semuanya seperti ini nih. Kan ini kesimpulannya menurut saya panjang ya, tapi kalau menurut kalian itu bukan kesimpulan, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini kesimpulan Bu, jadi harus ditulis semuanya, tulis semuanya seperti itu ya. Ya, semuanya sudah. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu siapa yang menjadi ketuanya. Jangan lupa nanti juga ada sesi tanya jawab. Setiap ketua kelasnya maju dan mengambil kocokan untuk siapa yang tampil duluan. Di sini sudah semuanya siap? Sudah siap? Boleh ketua kelompoknya maju terlebih dahulu. Di Alpiesa itu bukunya. Boleh dibuka kelompok yang ini maju ke berapa? Ketiga. Kelompok ini maju?
pertama dan ini maju ke kedua. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Sebelum melakukan presentasi, kita breaking terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Sekali lagi tepuk cinta. Sekarang boleh maju untuk kelompok yang pertama tampil, yaitu kelompok 2. Silakan untuk maju presentasikan hasil kelompok dikit. Boleh maju dikit sayang. Nah seperti ini ya, boleh. Jangan ditutup itu wajah cantiknya. Yang lainnya boleh didengarkan dengan seksama. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan. Apabila sudah cukup, boleh katakan cukup. Boleh dimulai. Siapa tadi moderatornya? Oh iya, Nafisa, boleh suaranya yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan struktur deskripsi tentang kelinci. Tentang apa? Kelinci. Tentang kelinci. Boleh. Identifikasi. Boleh suaranya agak keras. Identifikasi kelinci diklasifikasikan sebagai hewan termasuk hamster, marmut, dan tikus. Dikenal sangat imut dan jinak. Hewan ini memiliki telinga yang panjang, kumis dan kaki yang sangat kuat untuk melompat. Ya, lanjut. Deskripsi bagian. Hewan ini mudah dikenal karena telinganya yang panjang. Telinga kelinci bisa tumbuh hingga 10 cm. Telinga hewan ini juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi kemunculan predator yang memakannya. Hewan bertelinga panjang ini dapat menangkap predator dengan jangkauan yang tepat dan prediksi. Telinga juga berperan sebagai penjaga suhu tubuh, terutama di musim dingin. Kelinci memiliki kaki yang sangat kuat dan bisa melompat hingga. Ya, baik. Alhamdulillah sudah selesai. Semuanya ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, baik Alpiesa. Apa saja isi dari identifikasi? Coba. Dan tikus dikenal sangat imut dan jinak. Kemudian? Hewan ini memiliki telinga yang panjang, kumis dan kaki yang sangat kuat untuk melompat. Ya, cukup Alpiesa. Nah, tadi kelompok ini menjelaskan tentang apa judulnya? Kelinci. Identifikasinya ada tidak? Ada, menjelaskan kelinci ini adalah hewan dikenal karena telinganya yang panjang. Kemudian dari kelinci tersebut sangatlah lucu dan imut. Kemudian gampang ketika kita ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagian penutup tidak? Ada. Jelas ya, identifikasi ada, bagian penutup ada, kemudian dari bagian deskripsi bagian juga ada. Jadi di dalam teks tersebut ketika kalian mau menganalisis struktur teks deskripsi harus ada ketiga itu. Yang pertama tadi Alhamdulillah
Untuk menganalisis teks deskripsi, sudah bisa semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Semuanya sudah jelas? Sudah. Ya, nah kita simpulkan semuanya. Ketika kita menganalisis struktur teks deskripsi atau teks deskripsi, harus ada ketiga struktur tersebut. Jika hanya ada dua, berarti itu bukan bagian dari menganalisis struktur teks deskripsi. Tepuk tangan untuk kita. Baik, untuk selanjutnya boleh dibuka laptopnya. Saya akan mengirimkan link kepada kalian. Mengirimkan link. Sudah dibuka semuanya laptopnya? Boleh dibuka. 159091 9 apa? Kenapa ini? Masukkan kode. Nah, tidak menggunakan kertas mulu ya. Jadi mending seperti ini. Ya, aduh, ini sudah semuanya ya. Zera, Rizka, Najmira sudah siap semuanya? Baik, kita mulai. Diklik ininya, ya. Iya tuh, masih Alpiesa memimpin. Iya. Terus. Iya terus. Ya terus. Ya tuh, Najmira menyusul Alpiesa. Masih berlanjut, waktunya masih berlanjut. Ya, Nafisa, Rizka. Masih berlanjut, dibaca dengan teliti ya. Intan boleh dibaca dengan teliti? Ya, Intan. Lihat, Sera pertama. Yang kedua, Nafisa, dan yang ketiga, Najmira. Semuanya bisa mengerjakannya? Mengerti? Untuk kita semua. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah bergembira? Materinya dapat dipahami? Sudah bisa cara menganalisis itu seperti apa? Karena pembelajarannya sudah bisa dipahami materinya, kemudian tadi struktur teks deskripsinya juga sudah bisa dipahami dengan baik. Ada bagian identifikasi, ada bagian dari deskripsi bagian, dan ada bagian dari penutup. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mengenai teks dongeng fantasi. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga kita ketika pertemuan selanjutnya tetap utuh. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Boleh silakan Salsa. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.